Selamat pagi. Harus semangat ya. Masih pagi mah harus semangat. Ya, baiklah. Mungkin Ibu perkenalkan dulu ya dari Puskesmas Manunjaya. Kami diberi tugas sama Ibu Kepala untuk bersilaturahmi dengan adik-adik semua. Nama Ibu kebetulan ini sama namanya. Aduh, aku saya gendut, dah. Alhamdulillah aku normal. Jadi nanti kalian bisa kalau sudah tahu ilmunya kalian jadi pengen. Ini saya pengen tahu normal nggak? Nanti tapi sebelum kesana ada dulu penyuluhan dari Ibu Dewi ya tentang kesehatan yang berhubungan dengan kalian semua. Tapi sambil dulu, Ibu mau tanya, Ibu Yos kami Kak Payunnya asal segitu Ibu. Masuk resep kurang kali kita ngobrol. Adek, ini khusus yang perempuannya. Pas waktu kelas 5 atau kelas 6 SD, kalian pernah divaksin nggak? Pernah imunisasi atau perempuan? Oke, semua ya. Ini laki-laki nggak ada. Yang perempuan, tanya perempuan, pernah ya? Itu kan imunisasi apa? Tahu nggak? Enggak ya, Jos kayak disuntik. Harusnya ada tahu yang perempuan. Itu imunisasi untuk mencegah apa sih? Kanker leher, rahim. Dek, kalau pergi ke dokternya aja kayak disuntik eta 2 juta. Maka kemarin lamun kelas 5 anu alim itu sangat buruk sekali ya. Sekarang itu pemerintah sudah sayang benar sama ini, sama remaja-remaja putri, khususnya remaja putri. Karena apa? Karena kalian menjadi seorang ibu. Ya, kalau iya nanti kan kalian jadi seorang ibu kan nanti hamil, betul nggak? Iya, punya anak ya. Jadi harus disiapkan dari sekarang. Ibunya harus perak, harus kuat, jangan lemah, letih, lesu, lumai. Ya, jadi semua udah diimunisasi ya, kelas 5. Udah, oke. Sekalian aja merilis masuk ke dalam screening. Untuk perempuan semua sudah mendapatkan menstruasi belum? Sudah, laki-laki kapan menstruasinya? Yang perempuan, nih cerita nih, yang perempuan sudah semua. Jangan malu, karena itu mah sudah kodrat dari yang atas. Harusnya bersyukur kalau kita sudah menjadi seorang perempuan yang normal ya. Semuanya sudah dapat, headnya sudah dapat. Ada yang belum? Gak apa-apa, masih OTW. Tenang, obat nggak? Ada berapa hari? 2 hari. Ada yang 3, 4, 5 hari? Nggak ada. Cuma 1-2 hari. Nah, kalau keluhannya itu 1 atau 2 hari itu termasuk yang normal. Kenapa cara disebut normal sih? Karena pas waktu menstruasi itu kita perempuan punya dinding rahim kan, punya rahim ya. Nah, pas waktu menstruasi itu kalau misalnya perempuan yang sudah menstruasi berarti dia sudah menghasilkan sel telur. Ya, jadi nggak jawab apa sel telur ya. Jadi sel telur itu sudah dihasilkan bagi remaja putri yang sedang menstruasi. Nah, kalau misalnya sel telur itu tidak dibuahi, dalam artian tidak melakukan hubungan seksual, jadi itu akan menimbulkan menstrea, jadi peleburan di dinding rahim. Ya, jadi kalau misalnya kita menstruasi ada rasa mudes kan, ada sumilangeun gitu ya. Nah itu karena ada kontraksi dari dinding rahim tersebut. Ya, itu normal saja kalau 1-2 hari. Tapi kalau misalnya udah 5 hari sampai selesai,
selesai misalnya kita menstruasi kok sakit banget ya, sampai sekarang itu wajib apa? Berarti wajib konsul sarang ibu ke puskesmas. Jangan takut ke puskesmas teh, ayo remaja sehat juga. Kalau mau ke puskesmas tidak apa-apa, mau konsul sama-sama Ibu Dewi boleh. Kita mah ayo aja. Kalau ada malahan resep seneng. Kalau ada anak remaja datang ke puskesmas, tapi dia sehat, pingin konseling, pingin bertanya, hebatnya. Jadi kalian masih normal ya, tidak ada gangguan pas waktu menstruasinya sakit banget ya. Oke, udah siap Bu Dewi? Ya sekarang kalian silakan dilihat ya materi yang akan dibawakan oleh Ibu, yaitu perilaku hidup bersih sehat di tatanan sekolah. Ya, maka Bu Dewi dilanjut. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, puji syukur kita panjatkan ke Robi yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara edukasi kesehatan ya, edukasi kesehatan. Tadi udah ya sekilas tentang Australia ya sama Ibu Dewi. Kenalan lagi nggak sama-sama Bu Dewi ya? Saya sebagai petugas promosi kesehatan ya. Ada yang kenal? Baru kenal. Nah, nama Kak Dewi, petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Baranjaya. Alhamdulillah petugas sudah berpetugas tahun ya di Baranjaya. Tinggal sanitasi di kota ya, kita dari kota. Lumayan sering Baranjaya tiap hari. Dan sini juga sering ya setahun sekali ada kegiatan nasi bergizi. Ada yang pernah mengikuti? Belum ya. Udah masuk. Untuk perhitungan waktu ya kita langsung aja ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai PHBS. Dan tahu nggak PHBS itu apa? Kalau bersih ya sehat. PHBS ini ada di 5 tatanan ya. Tatanan rumah tangga, tatanan apa lagi? Pendidikan, tempat-tempat umum, tempat kerja ya, sama dengan tempat kesehatan. Yang akan saya bahas mengenai PHBS di sekolah. Ini perlu diketahui ya adik-adik bahwa derajat kesehatan tahu mobilitas berapa? Angka kesakitan ya, disebut mobilitas itu angka kesakitan. Kenapa banyak yang sakit? Terus yang kedua mortalitas itu angka kematian, ya. Terus status gizi rendah itu yang paling banyak oleh faktor apa? Bisa dilihat di sini berapa persen? Faktor lingkungan berapa persen? 40%. Ya. Nah, kalau lingkungan sekolah kita hidup bersih dan sehat, sekolah berdampak sekali kesehatannya ya. Kalau misalkan lingkungannya tidak sehat, kalau kesehatan ya. Kenapa banyak yang sakit? Kenapa banyak yang meninggal? Tuh misalkan sekarang banyak penyakit apa? Penyakit tidak menular, tahu? Apa aja yang menular teh? Kalau menular tahu nggak? Apa aja? Influenza yang bukan menular ya. Kalau misalkan tidak menular itu seperti hipertensi, terus diabetes mellitus atau penyakit gula. Ada pernah dengar nggak? Nah, gula darah, hipertensi. Nah, sekarang sudah mengenal usia, jadi harus dicegah sejak dini. Tidak sedikit ada sekolah juga ada yang tidak apa? Gula darah tinggi atau obesitas. Itu sekolah mana yang pesantren. Karena sekolah kemudian yang sakit, gula darah tinggi, maka sampai perawatan luka, itu apa sekolah. Jadi tidak mengenal usia, tidak hanya pada orang tua ya, tidak hanya yang
tua dan muda juga banyak yang sakit seperti itu. Jadi harus dicegah sejak ini. Sekarang karena pola makan yang berbeda dengan dulu ya. Pola makan sekarang apa aja kurang sehat kan? Sekarang banyak dagang teh manis ya, yang impor atau yang beliin gitu ya. Setiap belokan suka nggak? Jadi usahakan harus makan di luar. Ada yang setiap hari jajan teh manis, itu teh kotak, teh gelas, ya. Tapi hati-hati, jangan terlalu banyak. Ya, mengakibatkan darah tinggi. Itu menjadi belajar. Nah, kalau sakit nggak semangat ya, bahkan nggak bisa masuk sekolah karena pusing misalkan. Jadi kalau kita udah beres, itu menunjang sekali terhadap prestasi. Ya. Terus meningkatkan produktivitas belajar. Jadi semakin kalau sehat kan semakin semangat belajarnya, semakin cerdas. Terus menurunkan angka obsesi karena sakit. Ya. Jadi tidak banyak bolos. Nah ini HBS kepala itu ada 14 indikator. Yang pertama apa? Dari kebersihan diri dulu ya. Kebersihan rambut agar bersih dan rapi. Dikeramas berapa kali sekali? 5 sekali ya. Ada pasien yang datang ke puskesmas yang pesantren karena mungkin jarang cuci rambut ya, gatal terus diganggu, jadi dorong ya, jadi itu harus menjaga kebersihannya. Berawal dari harus rajin cuci rambut sekali ya. Terus kebersihan pakaian. Kalau ada yang besar pribadi, kalau udah mandiri, jadi nggak usah dibantu oleh orang lagi kan. Terus yang misalkan sepatu, dicuci sekali. Sepatu cuci ya kalau dibantu. Jangan sampai ada dia masih cuci yang bersih. Terus kebersihan apa lagi? Kuku. Biasanya kalau putri ya harus dipanjangkan, biar cantik kukunya. Tapi harus dirawat bersih ya. Kalau misalkan pengen panjang, misalnya cewek panjang pakai cat apa biar bagus ya apa, tapi harus bersih ya, harus bersih. Bersih kuku, bersih rambut, terus memakai sepatu yang bersih. Nah, terus yang kelima berolahraga, teratur dan di sini ada jam olahraga berapa minggu sekali? Sampai minggu sekali. Jadi paling banyak harusnya sehari itu 30 menit ya, 30 menit. Kalau misalkan ada jam pada kosong atau lagi istirahat, kita bisa kemas dulu lah gerakan masyarakat hidup sehat. Misalkan kalau misalkan lagi belajar ya istirahat, kita pegangan gitu ya. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan konsentrasi ketika belajar supaya tidak ngantuk ya. Lakukan germas setiap jam 10 sama jam 2 siang. Kalau masih pulangnya jam berapa sekolahnya? Prakteknya CTPS. Ini sampai ke depan. Yuk. Ayo sampai praktek. Berapa langkah sekali mau? Ayo. Lalu punggung ya, punggung tangan, punggung, betul. Terus nah, terus ya harus dikunci sampai diputar sampai teknik mengunci ya, satu sama lain. Terus gas sampai ke kanan. Tuh ada yang lagi.
呢節咧就一次新鮮嘅肺活量啦，係啦，咁嘅結合等嘅首先。
Yuk, aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap, siap sadar tahu. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap, siap sadar tahu. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Semuanya warga, ayo. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Aku tahu sadar siap, siap sadar tahu. Aku tahu sadar siap dan melakukan. Apa yang ada? Ya, perhatikan. Heri.